Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 action. Ya, hari ini anak-anak kita akan belajar pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Mengapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, ya, dan beliau berkholwat menyendiri di Gua Hiro. Di Gua Hiro tersebut Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setibanya di rumah, beliau bercerita kepada istrinya Khadijah. Lalu Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW menemui sepupunya Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal ini adalah seorang ahli kitab. Ya. Menurut Warokoh bin Naufal, bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan Nabi yang terakhir. Setelah itu turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang artinya, wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Setelah ayat tersebut turun, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Saat itu Ka'bah di Mekah adalah pusat peribadatan orang-orang Arab. Mereka menyembah berhala berupa patung-patung yang ada di Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Lah, mengapa Nabi Muhammad kok harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena jika Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, maka penduduk Mekah akan gempar dan memusuhi Nabi Muhammad yang belum mempunyai pengikut. Ya, setelah itu Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarganya dan sahabat-sahabat dekatnya, orang-orang dekatnya, yaitu istrinya Khadijah, pembantunya Zaid bin Harithah, sepupunya Ali bin Abi Thalib, dan sahabat dekatnya Abu Bakar. Mereka semua masuk Islam. Ya. Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada saudaranya dan sahabat dekatnya, orang-orang dekatnya, yaitu istrinya Khadijah, pembantunya Zaid bin Harithah, sepupunya Ali bin Abi Thalib, dan sahabat dekatnya yaitu Abu Bakar. Mereka semua masuk Islam. Setelah itu sahabat Abu Bakar menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW ini kepada orang lain, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Tolha bin Ubaidillah. Selain itu ada lagi sahabat-sahabat yang lain seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Abu Salamah, Al-Arqam bin Abil Arqam, dan lain-lain, masih banyak lagi. Mereka ini disebut as-sabiqunal awwalun karena mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, as-sabiqunal awwalun artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dan memiliki 40 pengikut. Ya. Dan Nabi Muhammad ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi menggunakan rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam yang berada di Bukit Sofa. Ya. Nah, sekian dari Ustazah. Silakan diperhatikan. Setelah itu Ustazah kasih pertanyaan, ya. Hanya 2 pertanyaan, nanti dijawab di buku tulis dan dikirimkan berbentuk foto. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Saya ulangi lagi. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Ya, sudah ditulis, ya. Yang kedua, soal yang kedua, bagaimana
Nabi Muhammad SAW memulai dakwanya? Pertanyaan yang kedua adalah, saya ulangi lagi, bagaimana Nabi Muhammad SAW memulai dakwanya secara sembunyi-sembunyi? Ya, sekian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tetap semangat ya meskipun belajar di rumah.